Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini kita bikin kue talam ketan serikaya pandan. Bikinnya super gampang banget, hasilnya bagus, mulus, tidak rembes sama sekali. Resep yang ini anti gagal, dan untuk rasanya dijamin super enak banget, lembut dijamin ya. Kalau teman-teman sudah coba resepnya pasti bakalan suka dan bikin lagi. Kue talam ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun suguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan pan atau wajan, lalu kita masukkan 500 gram beras ketan yang sudah direndam selama 6 jam atau boleh semalaman. Untuk beras ketannya ini sudah dicuci bersih lalu ditiriskan. Lanjut masukkan setengah sendok teh garam halus. Masukkan 500 ml santan, ini saya dapat dari 1 butir buah kelapa ukuran sedang. Biar wangi, tambahkan 2 lembar daun pandan. Oke, nyalakan api kompor, kita masaknya di api sedang aja. Untuk masak beras ketannya sambil diaduk-aduk ya, kita tunggu air santannya kering atau menyusut dan meresap ke beras ketannya. Dengan cara seperti ini teman-teman, beras ketannya itu beneran hasilnya pulen dan matangnya benar-benar merata. Nah, kalau teman-teman ada cara lain boleh aja ya, nggak langsung diaron seperti ini. Setelah santannya menyusut dan meresap ke beras ketannya, hasilnya seperti ini ya. Langsung aja kita angkat, kemudian kita siapkan kukusan yang sudah mendidih, lalu kita masukkan beras ketan yang kita masak tadi. Nah, ini kita masukkan semua ya. Ratakan beras ketannya biar nanti matangnya merata. Kemudian kita kukus beras ketannya hingga matang selama kurang lebih 25 menit. Setelah 10 menit kita kukus, sekarang kita buka dulu tutup kukusan. Lalu nasi ketannya ini kita balik ya teman-teman, ini bertujuan biar matangnya itu benar-benar merata. Untuk ngebaliknya ini 1 kali aja. Seriusan teman-teman, saat saya buka tutup kukusan, wangi nasi ketannya ini beneran enak banget ya, recommended banget buat dicobain di rumah. Nah, kemudian lanjut kita kukus kembali selama 15 menit. Oke teman-teman, setelah 25 menit kita kukus, nasi ketannya ini udah matang ya. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Nah, kelihatan teman-teman, hasilnya ini matangnya benar-benar merata. Tekstur nasinya pulen. Nah, ini langsung aja kita pindahkan ke wadah lain. Jadi teman-teman, untuk menghasilkan nasi ketan yang enak dan pulen, ketannya itu direndam dulu ya. Oke, sekarang kita siapkan loyang. Untuk loyangnya sudah saya olesin dengan minyak goreng tipis-tipis aja, kemudian kita alasi dengan daun pisang biar mudah nanti setelah kuenya matang dikeluarkan. Langsung aja kita masukkan nasi ketan ke dalam loyang. Nah, ini kita masukkan semua ya nasi ketannya. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 6 cm. Setelah nasi ketannya kita masukkan semua, lalu kita ratakan. Di sini saya gunakan sendok nasi seperti ini ya teman-teman, sambil kita padatkan atau kita ratakan. Nah, di tahap ini penting ya teman-teman, pastikan nasi ketannya ini kita padatkan, tidak ada rongga atau sela-sela di pinggir loyangnya. Ini bertujuan biar nanti adonan serikaya pandannya itu tidak rembes ya, jadi nanti hasilnya mulus. Nah, kalau udah diratakan hasilnya seperti ini, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita bikin serikaya pandan. Siapkan 80 gram tepung terigu, siapkan wadah yang agak besar, lalu campur semua bahannya. Lanjut masukkan 50 gram tepung maizena, masukkan 140 gram gula pasir, masukkan setengah sendok teh garam halus, tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, semua bahan keringnya kita aduk-aduk ya. Di sini saya ngaduknya menggunakan whisker hingga bahan keringnya tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan 2 butir telur, saya pakai ukuran sedang. Langsung aja kita campurkan ke dalam satu wadah. Masukkan 650 ml santan kekentalan sedang, ini saya dapat dari 1 butir buah kelapa ukuran besar. Kemudian kita aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah tercampur rata, selanjutnya kita masukkan 50 ml jus pandan. Tambahkan sedikit warna hijau muda, ini opsional aja. Kalau teman-teman nggak mau, nggak apa-apa, nggak dimasukkan. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur rata. Untuk jus pandannya jangan di skip ya teman-teman, biar rasa kuenya enak, wangi banget. Setelah adonan sudah tercampur rata, sekarang kita siapkan pan atau wajan. Lalu kita masukkan adonan serikaya pandan.
sambil disaring ya teman-teman, biar hasilnya halus, mulus, tidak ada yang menggumpal atau menggerindil. Oke, adonan udah siap, lanjut kita masak. Untuk masak adonannya saya gunakan api kecil. Kita masaknya sambil diaduk-aduk supaya nggak pecah santan, dan ini kita masaknya sebentar aja hingga adonan sedikit menggumpal. Tujuan adonannya kita masak seperti ini biar awet, nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Nah, kelihatan adonan serikaya pandannya udah mulai menggumpal dan hangat seperti ini. Matikan api kompornya. Selanjutnya kita aduk sebentar, lalu kita angkat ya. Untuk adonan serikaya pandannya kita bagi dua sama rata karena kita kukus 2 kali. Oke, setelah dibagi dua sama rata, kita kukus satu bagiannya dulu. Langsung aja adonan serikaya pandannya kita masukkan ke dalam loyang atau di atas ketannya seperti ini. Nah, untuk ketannya itu masih panas ya teman-teman saat kita masukkan adonan serikayanya, lalu kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet biar air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk lapis pertama selama 10 menit. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar matang kuenya merata dan permukaannya mulus tidak bergelombang. Setelah 10 menit kita kukus, lapis pertamanya udah set atau udah mengeras. Sekarang kita masukkan lapis kedua serikaya pandannya. Nah, ini kita masukkan semua ya. Untuk adonan lapis kedua ini biar matangnya benar-benar merata, kita kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, kue talam ketan serikaya pandannya udah matang ya. Selanjutnya kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan dulu di suhu ruang hingga dingin. Setelah dingin, langsung aja kita keluarkan dari loyang. Bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Ini bertujuan biar kue talamnya mudah dikeluarkan. Langsung aja kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan? Bikin kue yang satu ini dijamin resepnya anti gagal dan rasanya super enak banget. Nah, kita ambil daun pisangnya. Nah, kelihatan teman-teman hasilnya bagus, mulus ya, tidak rembes sama sekali. Langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisi dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 4 bagian. Kemudian kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Nah, setelah dipotong-potong, selanjutnya siap dijual ataupun disajikan bersama keluarga tercinta. Oke, lanjut teman-teman, sekarang kita cobain dulu ya. Kelihatan untuk hasilnya beneran mulus banget, tidak rembes sama sekali, matangnya benar-benar merata. Resep yang ini anti gagal. Nah, kelihatan hasilnya beneran cakep banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget. Manisnya pas, lembut, wangi pandan serikayanya enak banget, recommended banget buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.